Pasangan suami istri mencari nafkah dengan menyelam mencari kelompok kerang di laut. Mereka mempersembahkan kerang-kerang ini sebagai persembahan kepada dewa laut, berharap dapat memberikan mereka seorang anak. Yang menakjubkan adalah, sang istri benar-benar melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka menganggapnya sebagai harta yang berharga. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Saat anak tersebut tumbuh secara perlahan, yang mengejutkan adalah bagian atas kepalanya. Bahkan tidak ada satu helai rambut pun yang tumbuh. Anak-anak seusianya mengolok-oloknya. Sejak itu, dia menjadi murung sepanjang hari. Tidak lama kemudian, desa tersebut mulai membicarakan keanehan ini. Semua orang di 10 desa tahu. Oleh karena itu, penduduk desa memberitahukan mereka. Di dasar laut ada patung dewa yang berdiri. Tubuhnya bercahaya dengan cahaya emas yang mempesona. Jika bisa mendapatkan benda ini, pasti dapat memenuhi setiap keinginan. Namun, ini hanyalah sebuah legenda. Semua orang tidak tahu apa itu benar atau tidak. Namun saat ini tidak ada cara lain untuk membuat rambut anak itu tumbuh. Melihat ini, pasangan suami istri itu mempercayai desas-desus penduduk desa. Dia dengan tegas memutuskan untuk berlayar, mencari patung emas yang disebutkan dalam legenda itu. Malam itu, merupakan malam terakhir mereka bersama anak-anak di desa nelayan itu. Keesokan harinya, ketika matahari mulai bersinar, pasangan itu pun menyusuri laut dengan perahu nelayan mereka, menuju ke arah laut lepas yang jauh. Ombak yang terbentuk beberapa kali hampir menenggelamkan perahu kecil itu. Beruntung karena mereka berpengalaman. Tiba di tengah laut 80 km sebelum gelap, tiba-tiba sinar emas muncul dari dasar laut. Memang takdir tidak mengecewakan orang yang berusaha. Pasangan suami istri sangat terharu, karena patung yang mereka cari pasti berada di dasar laut di daerah ini. Suami mengikat tali ke tubuh istrinya. Dia melompat langsung ke laut dalam, berenang menuju dasar laut dengan berayun-ayun. Tak sampai setengah menit, istrinya cepat berenang mengikuti arah cahaya emas yang datang. Setelah melewati terowongan bawah laut yang besar, sang istri dengan terkejut menemukan guanying yang terletak di tebing bawah. Ini adalah patung emas yang mereka cari, menyinar dengan cahaya emas yang memancar, menerangi dasar laut yang gelap menjadi terang benderang. Mendapatkan barang ini, kehidupan ini bisa dikatakan sukses. Tampaknya legenda patung dewi yang diceritakan oleh penduduk desa itu benar. Tanpa ragu, sang istri mengeluarkan patung dewi. Tanpa diduga, belut laut raksasa sepanjang ratus kaki mengintaimu. Setelah wanita berbalik dan melihat sebentar, belut raksasa membuka mulutnya yang besar, menunjukkan gigi-gigi tajam. Dengan cepat, ekornya bergerak menuju wanita. Melihat itu, dia tidak menunggu waktu untuk pulih. Tubuh yang kecil sudah terjepit oleh tubuh belut. Itu mengunci leher wanita dengan erat menggunakan ekornya. Ini saat-saat yang penting. Suami di dasar laut sudah curiga. Dia yakin bahwa istrinya di dasar laut pasti dalam bahaya. Dia mengambil pisau kecil dan melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan istrinya. Belut di bawah sana juga merasa curiga. Belut itu perlahan-lahan melepaskan tubuhnya. Wanita itu lari sambil ada kesempatan. Dia memompa tenaga untuk berenang ke atas. Namun belut itu juga tidak bodoh. Belut juga tidak ingin melepaskan makanan yang berada di dekatnya. Ia mengejar dengan cepat, dan dengan memutar ekornya, ia memukul keras ke arah wanita. Pria itu menggenggam erat pisau kecil dan berkelahi dengan belut. Setelah puluhan putaran, tidak ada yang unggul. Untuk menyelamatkan istrinya, suami mengorbankan dirinya dan mati bersama belut. Mereka dikubur bersama di dasar laut. Sementara itu, istrinya juga dalam bahaya. Meskipun terdampar oleh ombak laut ke pantai, namun ia kehilangan nyawanya akibatnya. Gadis yang kehilangan orang tuanya menangis terseduh-seduh. Dia lebih suka tidak memiliki patung dewa ini. Mungkin orang tua di surga lebih ingin dia hidup dengan baik. Untuk itu, dia membawa patung dewa yang dikembalikan dari dasar laut oleh orang tuanya. Diletakkan di rumah. Dalam waktu seminggu, tumbuh dengan cepat menjadi rambut hitam panjang yang lebat. Rambutnya semakin panjang, sampai sejajar dengan bahu pohon besar. Rambut panjangnya mencapai ibu kota. Putra mahkota tersentuh hatinya saat melihat rambut indah sang gadis. Mengikuti arah tumbuhnya rambut, menemukan tempat tinggal gadis itu, dan menikah dengan gadis tersebut. Gadis itu kemudian mengalami kehidupan yang